I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lapisan-lapisan bumi. Nah, bumi yang kita tinggali selama ini ternyata punya lapisan yang tersusun. Ternyata lapisan bumi terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu berdasarkan struktur fisik dan susunan kimia. Namun, saya di sini akan menjelaskan lapisan bumi yang berdasarkan struktur fisik. Termasuk poin kedua, yaitu tentang jenis batuan pembentuk kulit bumi. Poin ketiga, siklus batuan. Nah, poin ke-1 ini ada alat peraga, yaitu telur untuk contoh lapisan bumi. Nah, telur ini mempunyai 4 lapisan bumi berdasarkan struktur fisik. Yang ke-1 ini ada mantel bumi, yang kedua kerak bumi, yang ketiga inti bumi luar, dan yang keempat inti bumi dalam. Nah, mantel bumi ini adalah lapisan bumi yang berada di tengah antara kerak bumi dan inti bumi, atau bumi mempunyai ketebalan sekitar 2.900 km dengan suhu mencapai 3.700 Celcius. Mantel bumi juga mempunyai 3 bagian, yaitu 1 litosfer, 2 astenosfer, dan mantel dalam 3 mesosfer. Litosfer merupakan bagian atas dari mantel bumi, berisi suhu dingin dan memiliki bentuk lempeng kaku. Lapisan ini memiliki ketebalan 50-100 km. Sementara astenosfer merupakan bagian tengah dari mantel bumi, berwujud kental yang terdiri dari silikon. Lalu lapisan paling bawah kerak bumi adalah mesosfer yang berwujud padat, yang kaya akan silisium dan magnesium. Lapisan ini memiliki ketebalan 2.400 sampai 2.700 km. Kerak bumi ini adalah lapisan terluar bumi yang merupakan tempat berlangsungnya seluruh kehidupan termasuk manusia. Lapisan terluar bumi terbagi menjadi 2 kategori, yakni kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km dan kerak benua sedangkan memiliki ketebalan sekitar 20-70. Penyusun kerangka samudra adalah batuan basalt, sedangkan batuan kerak benua adalah granit, yang mana tidak sepakat batuan basalt. Bagian lapisan bumi ini disebut sebagai inti bumi. Inti bumi bagian luar terdiri dari material besi dan nikel yang berada di ketebalan 2.800 sampai 5.100 km serta suhu 3.700 Celcius. Dalam bagian bumi ini seperti bentuk bola metal dalam radius mencapai 3.000 sampai 5.000 km dengan suhu 4.300 sampai 5.500 Celcius, hampir menyerupai panas matahari. Poin kedua, jenis batuan pembentuk kulit bumi. Jenis batuan pembentuk kulit bumi ini ada 3 jenis batuan, yaitu yang ke-1 batuan beku, kedua batuan sedimen, dan ketiga batuan metamor. Nah, yang pertama ada batuan beku. Yang pertama, batuan membentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Contoh batuan beku adalah andesit, diorit, basait, gabbro, peredotit, granit, dan dasit. Next, yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es yang lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan mengeras. Kemudian terbentuklah menjadi batuan, nama batuannya adalah sedimen. Inilah contoh batu sedimen. Next, yang ketiga ada batuan metamor. Batuan metamor ini batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor perubahan batuan lain ada 4 macam, yaitu ke-1 suhu tinggi, kedua tekanan tinggi, ketiga kombinasi suhu dan tekanan tinggi, keempat penambahan bahan lain. Inilah 1 contoh batu metamor. Next, poin ketiga ada siklus batuan. Tahapan ini atau siklus batuan ini dimulai dengan magma. Magma yang berada di bawah permukaan bumi. Ketika lempeng litosfer turun ke kerak bumi di zona subduksi, lempeng tersebut akan mengalami peleburan akibat panas bumi. Kerak yang melebur akan membentuk zat cair yang panas dan dikenal sebagai magma. Magma kemudian akan keluar dari tempatnya melalui retakan lempeng atau gunung berapi. Magma yang keluar permukaan bumi akan mengalami pendinginan. Magma yang mendingin kemudian akan mengeras dan membentuk batuan beku. Batuan beku akan mengalami pelapukan dan erosi, akan mencegah batuan beku menjadi kerikil, lumpur,
dan menciptakan sedimen yang berukuran kecil. Selain oleh tenaga oksigen, bumi tersebut melakukan batuan juga dibantu oleh organisme hidup. Sedimen tersebut kemudian akan dibawa oleh tenaga oksigen bumi lainnya dan terkumpul di cekungan permukaan bumi. Sedimen yang terkumpul kemudian mengendap dan perlahan mengeras membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen ini kemudian mengalami proses pelapukan sekali lagi, entah karena erosi atau aktivitas organisme hidup. Bagian sedimen kemudian membentuk batuan jenis lain juga, membentuk batuan metamor. Batuan metamor ini adalah batuan yang telah berubah bentuk karena proses patas atau tekanan yang sangat besar. Batuan metamor ini kemudian terdorong jauh ke dalam permukaan bumi. Nah, hal tersebut membuatnya memasuki zona subduksi dan terkena panas bumi yang membuatnya cair kembali menjadi magma, sehingga siklus batu ini terulang kembali.